Aksi nyata ini merupakan bentuk kolaborasi dari calon guru penggerak Dewa Made Mertayasa Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dengan Frans Andilemba Tadanugi Sarjana Perikanan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Guru SMP Negeri 3 Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam budaya positif. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Frans Andilemba Tadanugi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Lage Kabupaten Poso. Pada saat ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari budaya positif di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Baik Ibu-ibu, kita masuk ke paradigma perubahan ya. Nah, di sini Stefan R. Covey, Principal Center Leadership gitu ya. Ini bahasanya bahasa Inggris di tahun 1991. Dia mengatakan bahwa ada perubahan paradigma stimulus respon. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Itu yang ditanamkan oleh si Stephen R. Covey ya. Bahwa ilusi itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita masuk ke materi yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kepada diri kita sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Yang kita bangun, konsep merdeka itu adalah disiplin diri, Bapak Ibu. Kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri sebelum orang lain yang mendisiplinkan kita. Ini sebagai perenungan kita bersama Bapak Ibu ya. Nah, mungkin selama ini saya ambil contohnya saya sendiri yang mungkin tidak selalu datang lebih cepat, atau mungkin tugasnya kepada anak-anak mungkin tidak efektif saya berikan. Itu saya menjadi cerminan setelah saya mempelajari materi ini. Self disiplin, disiplin terhadap diri sendiri ya. Apabila kita tidak mampu membuat disiplin terhadap diri kita sendiri, maka wajiblah ada orang lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Bisa jadi melalui peraturan sekolah seperti itu. Ya, nah, termasuk anak-anak. Kalau anak-anak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka kitalah sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai penguasa lain yang akan mendisiplinkan si anak itu. Namun dengan cara-cara yang
tentunya sesuai dengan ilusi-ilusi tadi, perubahan-perubahan paradigma. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini berkaitan dengan motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang itu melakukan sesuatu, terkadang dia tidak mau dihukum. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa muncul dalam hal ini ya. Kalau saya tidak melakukan ini, apa sih konsekuensi yang saya akan dapatkan? Itu namanya motivasi seseorang itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang banyak orang itu melakukan sesuatu karena ingin pujian, karena ingin imbalan. Betul tak? Betul Bapak Ibu ya. Misalnya melakukan inilah biar dilihat saya lebih rajin, saya melakukan inilah biar dilihat saya lebih jago seperti itu ya. Tapi yang kita harapkan dari motivasi itu adalah motivasi yang ketiga Bapak ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Motivasi yang ketiga, bukan karena menakuti hukuman, bukan karena ingin imbalan, tapi memang dari dalam diri kita sendiri termotivasi. Gitu. Sama halnya seperti kita mau belajar tentang aplikasi pembelajaran online seperti itu, harus dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada orang lain, tanpa harus ada imbalan, takut dihukum oleh kepala sekolah, ya, nah, seperti itu. Itu yang perlu kita bangun ke depan, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir dari penjelasan saya berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini lebih baik kita menanamkan keyakinan kelas daripada peraturan. Kalau anak-anak sudah meyakini dari dalam dirinya dia harus taat kepada setiap pembelajaran, dia harus tidak bermain dalam setiap pembelajaran, maka dia akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya yang sudah diyakini seperti itu. Dan ini yang mungkin belum pernah kita lakukan, ya, pembentukan keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini merupakan salah satu bentuk merdeka belajar, Bapak Ibu. Kita memberikan kesempatan kepada anak itu menumbuhkan apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran itu, ya, yang tentunya berkaitan dengan budaya positif. Apa sih itu keyakinan? Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Salah satu contohnya, di sekolah sudah ada tata tertib menggunakan sepatu berwarna hitam. Ya, apa sih nilai-nilai keyakinan yang terkandung di dalamnya? Itu yang perlu kita tanamkan, bukan disiplinnya seperti itu. Nilai-nilainya, nilai apa? Nilai keseragaman, nilai kesederhanaan. Itu yang perlu ditanamkan sejak dulu. Ya, dari peraturan misalkan di sekolah itu menggunakan sepatu berwarna hitam. Hari Senin wajib menggunakan putih biru. Apa yang ditanamkan? Nilai atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal, ya. Nilai kebajikan ini bukan lantaran kita biar taat aturan, tapi menanamkan kepada anak itu tentang nilai keseragaman, kesederhanaan, tidak ada beda status sosialnya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang saya dapat sampaikan terkait dengan materi-materi kita budaya positif ini. Ada 3 hal nanti akan disambung oleh
Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan ini sedikit menambah wawasan kita Bapak Ibu, dan mungkin mulai hari ini kita bisa berubah paradigma kita bahwa setiap tindakan yang anak lakukan itu pasti ada alasan. Itu makanya sesuai dengan teori respon kontrol yang tadi dijelaskan itu, kita tidak boleh memandang anak itu selalu salah. Apapun Lanjut pada materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa teori tentang kebutuhan dasar manusia ini. Kita semua tahu apa yang kita butuhkan. Dulu kita belajar kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pada saat ini, kebutuhan dasar manusia yang ingin kami bagikan dari materi guru penggerak di sini. Ya, ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan di sini bertahan hidup. Ya, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan saya pikir semua setuju dengan ini. Semua butuh senang, semua butuh penguasaan, semua butuh cinta, semua butuh bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar manusia. Dan ini juga merupakan kebutuhan dari anak-anak didik kita di kelas. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid di kelas. Mari kita lihat kita sering menempatkan diri kita pada posisi yang mana. Ya. Apakah kita sebagai penghukum? Misalnya begini, anak itu di kelas melakukan kesalahan dan kita menyuruh dia berdiri di depan kelas. Itu merupakan hukuman. Posisi kita sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini memposisikan diri kita kepada murid kita sehingga ia merasa sebagai seorang yang salah. Kita bisa menggunakan membuat orang merasa bersalah ini biasanya kita menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu nak membuat ibu sangat sedih. Kamu nak membuat ibu terluka. Ketika kita berkata-kata seperti itu, maka kita menempatkan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol kita yang ketiga yaitu sebagai teman. Murid dan guru sebagai teman. Murid dan guru sebagai sahabat. Anak-anak bebas bertanya kepada kita dan kita juga bebas untuk bertanya kepada anak-anak. Kemudian posisi kita yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Kita melihat anak itu dan anak itu melihat kita. Dan posisi yang terakhir itu adalah manajer. Dalam posisi manajer kita ingat sebagai manajer sepak bola, dia tidak turut bermain, tetapi dia mengatur sehingga pola permainan itu bagus. Demikian juga di kelas, kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, maka kita membimbing anak tersebut dan anak tersebut yang mengambil keputusannya sendiri. Dari kelima posisi kontrol ini, saya pribadi sering pada posisi kontrol yang pertama, penghukum. Tapi ketika saya mengikuti guru penggerak, saya berusaha bergeser sehingga ke manajer. Dan posisi ini yang diharapkan dalam Merdeka Belajar. Selanjutnya bagaimana posisi manajer? Nanti kita akan lihat pada praktek-praktek selanjutnya di kelas.
Kemudian yang terakhir yang sudah dijelaskan di awal tadi, restitusi. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu nanti yang akan diterapkan pada siswa. Kalau Bapak dan Ibu sudah melihat YouTube-nya Pak Dewa atau YouTube-nya saya, itu salah satu bentuk penerapan restitusi. Restitusi itu sendiri, menurut dosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, setelah anak-anak itu membuat kesalahan, guru harus menciptakan kondisi sehingga anak-anak itu sadar akan kesalahan mereka, kemudian menstabilkan keadaan dan keyakinan apa yang disepakati. Seperti tadi ada keyakinan kelas, kita berusaha untuk mengembalikan anak-anak ini pada karakter mereka yang lebih kuat. Yang lebih kuat ini dalam artian yang positif. Ya. Di sini juga dalam institusi harus ada kolaboratif. Bagaimana mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita sebagai manajer yang membimbing mereka untuk mendapatkan solusi. Bagaimana mereka bisa berpikir dan menjadi seperti apa yang mereka inginkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah diciptakan tadi, yang sudah mereka sepakati bersama. Segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini sederhananya. Ya. Jadi yang pertama itu mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, biasanya kita dapat menggunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita berkata-kata seperti begitu terhadap murid kita yang melakukan kesalahan, dia tidak akan merasa seperti orang yang tertuduh. Tapi dia merasa, oh bahwasanya ada juga yang berbuat seperti saya ini. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Setelah mereka distabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan apa yang salah. Misalnya anak itu terlambat, kita bisa tanyakan, kamu pasti punya alasan untuk datang terlambat. Dia pasti akan bercerita itu. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya. Apa yang sudah kita sepakati kemarin? Apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan model segitiga restitusi ini, maka murid akan kita bimbing. Kita sebagai posisi manajer, kita akan bimbing dia menjadi murid yang memiliki karakter yang lebih kuat, sehingga proses merdeka belajar itu dapat tercipta dan anak itu akan yakin dengan diri mereka sendiri. Jika mereka sudah yakin dengan diri mereka sendiri, maka dia akan menjadi seorang murid yang berhasil ke depan. Mungkin sebagai tambahan, disiplin itu, disciple, kalau diartikan secara bahasa artinya murid. Disiplin adalah murid, bukan aturan. Disciple. Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru, inilah langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi yang saya sudah jelaskan tadi. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita akan coba praktekkan satu-satu. Bapak dan Ibu coba praktekkan satu-satu nanti dengan murid Bapak dan Ibu di kelas. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu. Guru menjadi manajer, diusahakan jadi manajer karena memang seharusnya seperti itu. Manajer itu berarti dalam arti dia bukan bos, karena kita harus membedakan antara bos dan pemimpin. Nah, manajer itulah adalah pemimpin. Bos itu ya bos. Jadi kalau bisa saya contohkan Bapak Ibu,
kalau misalnya kita menarik roda, ya menarik roda, maka yang dikatakan pemimpin itu atau manajer itu adalah dia bersama-sama menarik roda itu bersama. Misalnya kalau dia sakit menarik roda, berarti kita harus sama-sama di situ. Itu manajer. Bos yang bagaimana? Kalau bos itu dia menggantikan posisi penarik itu di atas dia, di atas, dan bapak ibu berada di bawah sebagai penariknya. Padahal manajer itu harusnya sama-sama menarik di bawah, atau pimpinan itu sama-sama menarik. Jadi marilah kita bersama-sama dalam hal ini menjadi manajer dalam sekolah dan dalam kelas, supaya memang seperti seperti tadi yang sudah dijelaskan, memang sangat menarik sekali itu Pak. Dan seperti itulah seorang guru, bukan kita sudah bukan waktunya lagi membentak atau menghukum fisik anak-anak, tetapi memberikan pencerahan-pencerahan sehingga mereka bisa dapat mengerti seperti itu. Jadi bertindak sebagai pimpinan atau manajer, bukan bertindak seperti bos. Bos itu duduk di atas roda, yang menarik itu siswa, tetapi seharusnya bertindak sebagai manajer atau pimpinan, sama-sama menarik beban yang di atas itu. Seperti itu. Terima kasih.